Oke, kita coba review dikit-dikit aja ya. Alvin gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum teman-teman yang bergabung semuanya, kalau ada yang mau ditanyakan, kita akan bahas. Yang misalnya ada yang perlu diskusikan sama Alvin. Bahas-bahas yang kemarin aja, agak lupa. Oke, tugas kemarin gimana? Terkait dengan buat rekomendasi. Sudah sempat Alvin kerjakan? Yang rekomendasi. Mm-mm. Oh, eh, Yang kita belum sih, belum. Konsepnya udah dapat belum? belum. Kalau Alvin terkait dengan buat rekomendasi. Hmm, yang Sebenarnya itu suruh gimana? tugas yang mana ya? Tugas yang kemarin kita buat rekomendasi misalnya nih ada kita punya buat sistem. Jadi nanti user melakukan input, kamu mau input apa? Misalnya user nanti disediakan input apa, nanti si sistem akan merespon sesuai dengan inputan user. Contoh ya, kayak kemarin Mister mencontohkan, Mister buat sebagai contoh itu adalah rekomendasi untuk entertainment. Jadi di sistem itu awalnya kita akan menyapa user, halo, selamat siang atau sebagainya gitu. Kemudian si sistem akan menawarkan input. Jadi aplikasinya akan memberikan suatu prompt atau suatu tempat untuk melakukan input dari user. Sekarang kamu lagi apa nih? Misalnya seperti itu. Nah, setelah itu ngobrol sedikit, terus baru si bot akan menginformasikan saya bisa merekomendasikan entertainment berdasarkan mood, misalnya seperti itu, atau suasana hati. Nah, user nanti ditanya suasana hatimu seperti apa, misalnya happy. Nah, nanti di si sistem rekomendasinya tadi atau bot rekomendasi tadi akan memberikan feedback atau respon. Oh, kalau kamu happy, nih aku punya film nih judulnya bla 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 gitu misalnya. Atau kalau aku lagi kurang kurang happy atau lagi sedih gitu kan atau lagi deg-degan nih dan sebagainya. Oh, kalau kamu lagi seperti itu, aku ada tawaran film nih yang lain atau podcast yang lain atau buku. Nah, jadi semacam kita merekomendasikan membuat sistem di mana sistem itu bisa merekomendasikan sesuai dengan pilihan user. Jadi buat rekomendasi itu Oh, maksudnya kayak gitu. Nah, kalau mau contohnya, misalkan coba sedikit ngerimain yang kemarin, nge-recall yang kemarin. Jadi kemarin kan Mister juga sempat mencontohkan terkait dengan bot rekomendasinya itu seperti apa sih contohnya gitu kan. Oh ya, botnya itu nanti dibuatnya di laboratori ya, karena di course-nya nggak disediakan untuk tempat pembuatan programnya. Kemarin Mister kasih nama Julia Bot. Nah ini, jadi sudah nih tutup. Saat sistem itu dijalankan, dia menyapa seperti yang tadi Mister sampaikan secara umum ya. Tapi ini nggak harus sama persis seperti ini. Kalau Alvin punya ide yang lain, punya konsep yang lain, nggak apa-apa, silahkan. Ini misalnya Mister kasih namanya Lukman, kemudian dia akan menyapa kita. Hai Lukman, nice to meet you. Kemudian dia ngomong nih, ngasih tahu ke Lukman bahwa saya bisa memberikan rekomendasi suatu entertainment based on your mood. Jadi suasana hatinya seperti apa yang tadi contohnya Mister. Kalau dia ingin coba, ketikkan yes. Tapi kalau enggak, no misalnya, ya udah bot akan selesai. Dia nggak akan melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Nah ini kan selesai kan? Jadi tombol playnya hidup lagi. Artinya bot akan diterminate atau diselesaikan programnya, tidak dilanjutkan untuk pertanyaan yang lain. Nah tapi kalau ternyata jawabannya yes misalnya, bisa kita running ulang lagi. Alvin misalnya kita kasih nama, maka dia akan menyapa sesuai dengan input user ya ini ya sapaannya, Hai Alvin atau Hai Lukman dan sebagainya. Kemudian Mister kisi yes. Nah setelah itu dia akan menanyakan apa yang kamu rasakan sekarang. Nah dia misalnya kita ketik happy. Apa tuh? Happy. Oke. Nah dia akan merekomendasikan suatu film. Ternyata di sini ada film Grand Budapest dan sebagainya. Kalau kita ngetiknya ngasal, misalnya yang nggak diketahui oleh sistem dan kita belum set up nih. Wah, kalau ngetiknya asal kita pakai apa ya? Ternyata sistem udah memberikan solusi bahwa
dia akan memberitahukan bahwa dia nggak ngerti. Sorry, I don't understand what do you mean, kan gitu ya. AHSD dan sebagainya itu. Nah, dia akan memberikan kata kunci. Can you more be specific? Ini. Jadi pilih di antara ini. Happy, fear, sad, surprise, and disgust. Kalau kita pilih yang disgust, contohnya, oke, dia bisa merekomendasikan buku dan seterusnya. Dia akan stop. Ini kan kalau kita lihat dia akan looping terus ya. Nih looping terus. What do you feel? What do you feel? Sampai dia mengetikkan kata exit. Baru dia akan stop untuk botnya. Nah, goodbye Alvin. Have a nice day. Nah, di sini tanda playnya juga udah hidup lagi. Gimana? Udah? Aku Ada mau ditanya? sudah sempat nyoba laboratori sih buat tugas sekolah itu. Tapi aku masih agak bingung tugas sekolahnya pakai laboratori algoritma ini buat deh. Tuh ada tugas sekolah pakai laboratori algoritmik ini. Iya, aku pakai ini sempat pakai buat tugas sekolah. Tugas sekolahnya Python. Iya, Python juga Wih, sama. mantap. Berarti di sekolah ada ini, ada pelajaran terkait dengan pemrograman udah. Apa ekstrakurikuler Udah. ini? Bukan ekstra. Oh, Ini mapel wajib. mapel Kok wajib ya? mapel wajib? Mapel pilihan. Oh, oke, mantap. Wah, apa nih yang udah dibuat di ini di sekolah kalau boleh tahu, Mister? Kalau masih inline dengan apa yang kita pelajari Eh, sekarang, boleh tuh, nggak apa-apa. Nanti ditanyakan kalau misalnya Mister bisa bantu, gitu kan? Mengenai tugas-tugasnya dan sebagainya, nggak eh, apa-apa. Apa nih yang sedang udah dikerjakan? sampai while sih. Sampai while, tapi yang for belum. Sudah sampai Aku while. ada yang bingung tugas sekolah juga bisa Boleh, boleh, nggak apa-apa. For kan bisa. kemarin udah kita pelajarin Iya. kan ya. Nah, sekarang sekalian aja kita nge-review, nggak Eh, apa-apa. Kalau Alvin ada yang bingung, mau pakai tugas sekolah, mau pakai pelajaran sekolah juga nggak apa-apa. Yang penting masih inline dengan kita. Jadi nanti biar Alvin tetap dapat nih, mau yang eh, di sekolah atau yang di algoritmik dapat juga. Oke, udah screencast ya, Mister ini ya, izin spotlight ya supaya kita bisa melihat bersama. Oke, gimana nih? Ini misinya suruh ngapain? suruh kayak suruh ini kan suruh masukkan jari-jari misalnya 4, Mm-mm. tingginya 5. Apakah Anda ingin mengulang soal ini? Mm-mm. Iya. Ini kan iya kan. Ya. Kalau tidak itu jadinya aneh. Lah, ini kenapa kok jadi Oh pengeluaran ini. sama harga ini? Sebentar. Bentar. Oke, oke, bentar. Ada Mister mau yang klarifikasi dulu. Berarti tugasnya ini adalah untuk menghitung volume silinder kah? jadi Atau ada 3 soal. Yang oh, pertama suruh ngitung silinder. volumenya Terus atau yang luasnya? kedua ini kayak jenis pengeluaran. Ini luas silinder. Oke, luas silinder. Luas silinder aja yang pertama. Oke, terus yang Terus kedua? yang kedua ini kalau apakah Anda ingin mengulang? Kalau iya kan ngulang lagi. Kalau tidak itu masuk ke soal kedua. Masukkan Hmm, jenis pengeluaran. ini untuk Terus apa yang nih soal ketiga itu kedua ini? saya tak cek soalnya ya. Oke. Suruh Oh, oke. masukin Halo Nabil. jenis. Assalamualaikum. Selamat siang. Kita lagi nge-review terkait dengan materi-materi yang lalu, Nabil. Kalau misalnya Nabil ada yang mau ditanyakan juga, silakan. Jadi sembari kita tunggu teman-temannya dulu, kita nge-review beberapa materi yang sudah kita pelajari. Kayak while, loop. Silakan ya kalau misalnya ada yang bingung, if. Aman. Kita coba ini dulu. Benar. Oke, gimana? Alfian, lanjut ya. Eh, tugasnya itu benar. Yang kedua ini disuruh kayak membuat program yang membantu seseorang dalam menghitung total pengeluaran. Oke. Terus, habis itu Jadi ada kayak berapa tugas? langkah-langkahnya 3 ya. Tiga. Oke. Harus yang langkah-langkahnya soal kedua ini harus masukkan jenis pengeluaran dan jumlah pengeluaran, terus disuruh tambahkan jumlah pengeluaran ke total pengeluaran,
Terus yang ketiga itu tanyakan apakah pengguna ingin menambahkan pengeluaran lain. Yang keempat, jika tidak, tampilkan total pengeluaran harian. Oke. Ini dalam satu program apa dalam beberapa aplikasi atau beberapa program? Dijadiin satu atau Eh, dibeda-bedain? Misalnya kayak tadi Dijadiin satu di satu ini. satu code main code-nya ini. Satu tugas programnya ini gitu ya. Iya. Jadi dalam satu aplikasi Heeh. itu, jadi kalau di sini maksudnya Alvin berarti nanti dalam satu program itu yang pertama dia bisa menghitung silinder, kemudian dia bisa menghitung Heeh. pengeluaran, kayak gitu kan maksudnya ya. Mm-mm. Nah, terus yang terakhir tadi kan Heeh. yang bagian pengeluaran harian itu masuk ke dalam program pengeluaran kan, bukan dari fitur yang lain lagi kan. Pengeluaran harian itu. Yang tadi kalau misalnya apa Iya, tadi? pengeluaran. Nah, itu berarti masuk ke dalam yang pengeluaran ini kan, fitur pengeluaran sama satunya lagi fitur menghitung luas silinder. Kayak gitu. Berarti ada Iya, dua sama yang ketiga ini buku sih, jumlah buku. jumlah buku buat untuk ngitung apa tuh? Terkait dengan Nomor program. soal ketiga. Oh, berarti soal yang lain lagi berarti. Fitur lain lagi. Iya, Hmm, ini digabung tiga-tiganya. Tiga nomor. menarik. Itu sebenarnya bisa tuh kalau misalnya yang itu tadi tugasnya Alvin itu sekaligus dimasukkan ke dalam yang kemarin misalnya ngasih tugas terkait dengan bot rekomendasi. Sebenarnya bot rekomendasi itu tuh nggak harus bentuknya mirip seperti bot ya. Intinya adalah kita mencoba untuk mengaplikasikan apa yang udah kita kerjakan, yang udah kita pelajari. Kemarin kita udah melajari while, loop, Oh, if gitu kan, input, kemudian fungsi integer, fungsi string dan heeh. sebagainya. Jadi ini bisa nih kalau misalnya Alvin mau ini dibuat projectnya untuk yang kemarin Mister tugaskan untuk setiap orang membuat hackathon masing-masing. Jadi ini bisa sekalian dibuat tugas. Dibuat tugasnya Alvin bisa, dibuat tugas algoritmik juga bisa masuk ke dalam materi kita. Hmm. Jadi dapet tuh. Tinggal nanti Alvin ini udah lumayan sih menurut Mister udah lumayan dapet. Tinggal menyesuaikan aja kondisi while-nya itu yang kayak mana, yang kondisinya gimana. Saat dia mau masuk ke fitur silinder dia harus pakai kata kunci apa. Kalau dia harus masuk ke dalam fungsinya si pengeluaran harus pakai kata kunci apa. Setelah itu atau kalau yang satunya lagi kalau fungsi buku ya satunya tadi ya itu pakai kata kunci apa. Iya. Tinggal di situ aja kalau menurut Mister ya. Secara umum ya meskipun masih tadi ada beberapa yang salah masuk kan, nah itu kan karena salah masuk di bagian kata kuncinya, kita ngedefine-nya kurang pas. Dan nanti coba define-nya itu Alvin langkah-langkahnya itu ditulis dulu kalau saran Mister. Misalnya pada saat pertama kali program keluar dia akan menampilkan menu dulu. Jadi nggak langsung tadi tiba-tiba masukkan jari-jari silinder kan tadi ini kalau nggak salah di running pertama. Oh, Iya kan? Nah, heeh. jadi kasih menu dulu Alvin. Jadi biar dia tertata dan juga orang yang memainkan atau yang menggunakan aplikasinya Alvin ini tahu, oh ada menunya tiga ya. Kasih menu nomor satu apa? Menghitung luas silinder. Nomor dua menghitung pengeluaran. Nomor tiga apa buku? Berarti menghitung buku ya? Menghitung buku yang dipunyai atau apa nih? Iya. Nah, misalnya seperti itu, menghitung Hmm. buku misalnya. Nah, itu nanti Alvin kasih kata kunci. Misalnya kalau user pengen masuk ke nomor satu, kata kuncinya apa nih? Jadi nanti kalau udah selesai kasih menu, sistem kasih lagi informasi. Pilih nomor untuk mengaktifkan menu. Itu kalau kata kuncinya pakai nomor. Atau pilih Hmm. gunakan kata ini untuk masuk ke menu ini. Gunakan kata ini untuk masuk ke dalam menu ini dan seterusnya. Itu tergantung dari Alvin. Nah, jadi pemilihan menunya harus enak tuh. User bisa tahu, aku harus ngapain biar aku bisa masuk ke fitur masukkan luas silinder tadi. Kalau udah dapat baru nanti Alvin gunakan yang while true itu tadi. Jadi dia akan langsung menanyakan terkait dengan kalau dia emang mau keluar, tinggal ketik no. Kalau atau apa terserah Alvin. Intinya harus kondisinya Hmm. false. Karena kondisinya while itu berhenti ketika dia mempunyai conditional statementnya itu bernilai logic false. Untuk mendapatkan nilai logic false itu bisa macam-macam Oh, caranya. Nah, jadi itu gambaran untuk algoritmanya dulu tuh. Supaya nanti pas waktu Alvin mengimplementasikan code-nya itu nggak bingung. Karena
dengan kita berdasarkan flowchart yang udah ada, nah itu tuh lebih enak tuh menerjemahkan ke bagian kodenya. Apalagi kalau Python itu bahasanya mirip seperti bahasa manusia, jadinya kita nggak terlalu membuat kalimat-kalimat atau kata-kata yang aneh-aneh. Misalnya kayak contohnya kayak di C++ aja, kalau kita mau menampilkan output, kita tuh kasih komen stdout. stdout kan itu kan istilah coding di dalam C++. Kita nggak tahu apa sih stdout gitu kan. Tapi kalau coba kita lihat di bagian Python, kalau mau output apa, kita ketik print. Nah, ngeprint itu apa? Ngeprint tuh nyetak kan, bahasa Inggrisnya cetak itu adalah print gitu kan. Jadi enak gitu. Kalau Alvin buat kalimat ininya dulu, buat kalimat alurnya. Nah, jadi paling kalau saran Mister, ini sebenarnya udah, kalau menurut Mister ini secara code-nya sudah Alvin buat. Nah, PR-nya adalah menempatkan di bagian yang pas. Fitur jari-jari berarti ada di bagian untuk pada saat user mau menghitung luas. Jangan dimasukkan jari-jari pada saat menghitung pengeluaran kan gitu. Atau sebaliknya. Nah, terus kalau fitur pengeluaran, nanti waktu nanyain harga ya ada di fitur pengeluaran. Jadi nanti ini tinggal kalau menurut Mister tinggal dimasuk-masukin. Tapi pertamanya tadi kalau saran Mister biar Alvin gak bingung dan aman untuk memasukkannya ke dalam code-code-nya. Nah, ini kan awalnya kan langsung masukkan jari-jari silinder, buat menu dulu. Jadi itu dulu buat di menu. Kalau udah masuk menu, baru nanti ketika user pilih menu luas, baru nanti ada pertanyaan masukkan jari-jari silinder. Nah, gitu. Itu saran Mister. Tapi nanti kalau pas waktu pengerjaan Alvin masih ada yang mau ditanyakan, boleh nanti ya, misalnya Alvin di luar kelas, nggak apa-apa Alvin, tanya aja, jangan sungkan-sungkan. Alvin udah ngelakuin apa? Nah, ya kan nanti Mister tahu, oh Alvin udah ngelakuin apa nih, permasalahannya di mana. Nah, nanti Mister bisa kasih solusi. Jangan sampai nanti Alvin bingung, malah nanti ke belakangnya karena kita udah masuk semakin dalam ke dalam materinya, maka dia akan membuat Alvin jadi, waduh, tadi kena ngapain ya, kok bisa yang seperti ini lompatnya gitu. Nah, karena dasar itu penting Alvin. Jangan sampai nanti kalau sedikit aja Alvin bingung, nggak apa-apa, tanya aja ke Mister, jangan sungkan. Nggak ada pertanyaan yang salah, nggak ada pertanyaan yang apa ya, yang apa ya istilahnya kayak harusnya tuh nggak perlu ditanyain. Nggak, tanyain aja. Bingung, tanyain, jangan sungkan. Oh, oke, Lito baru bergabung juga. Assalamualaikum Lito, selamat siang. Untuk teman-teman yang lain ya, sama juga ya, Alvin, Lito, kemudian Abil. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke Alvin, nanti coba dirapiin lagi tuh Alvin. Itu kalau secara code sebenarnya code-nya udah masing-masing ada fiturnya. Kalau secara Mister lihat sepintas ya, karena ini kan Mister belum lihat sampai bawah. Sepintas Mister lihat udah ada, cuman hanya menempatkannya aja. PR-nya di Alvin itu menempatkannya aja. Kalau secara input variabelnya, kemudian cara penghitung luasnya itu udah oke. Kalau menurut Mister ya, selama itu masih ketentuannya sesuai dengan soalnya Alvin. Tinggal penyesuaian tempatnya aja. Soalnya ini masih kecampur nih, jari-jari masih kecampur sama jenis pengeluaran. Terus tiba-tiba nanya buku ya kan. Nah, itu harus dikasih sekat yang pas. Oke. Wah, ini teman-teman yang lain mana ya? Kebayang ya Alvin ya. Nanti kalau misalnya ini ada yang mau ditanyakan, gak apa-apa, tanyakan via WA juga gak apa-apa. Oke, kayaknya kita masuk ke dalam materi aja ya. Karena udah 10.22 nih. Sepertinya teman-teman masih oke. Oh, tadi Nabil udah masuk. Oke. Sekarang kita coba masuk ke materi kita selanjutnya. Mister izin share screen. Oke, Mister izin untuk kembali ke screen Mister. Oke, sudah balik. Sekarang Mister, presentasinya apakah udah muncul di teman-teman semuanya? Terkait dengan fungsi. Sudah muncul ya? Oke, sip. Mister coba slideshow dulu, on dulu. Oke, mantap. Nah, di sini kita akan coba masuk ke dalam modul selanjutnya terkait dengan fungsi. Kemarin kita udah belajar fungsi-fungsi built-in. Fungsi-fungsi built-in itu artinya fungsi yang udah disediakan oleh Python. Kita nggak perlu buat fungsi, tinggal pakai. Nah, sekarang di sini kita akan coba memodifikasi atau membuat fungsi baru atau custom function
di mana fungsi itu nanti akan bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi kalau fungsi-fungsi kemarin contohnya kayak print, input, itu kan fungsi built-in semua ya yang udah ada, kita tinggal pakai aja. Nah, sekarang kita akan belajar terkait dengan fungsi yang sudah bisa digunakan untuk mengcustom tugas-tugas kita. Nah, ini beberapa contoh yang nanti akan kita buat fungsinya. Kalau ini pertamanya masih belum dalam bentuk fungsi ya, ini masih code biasa nih. Fungsinya masih fungsi-fungsi built-in, bukan fungsi custom. Bagaimana cara kita buat fungsi custom? Nah, sebelum masuk ke dalam fungsi custom, Mister mau memastikan dulu beberapa fungsi yang udah kita pelajari. Kalau fungsi terkait dengan pencetakan output, nama fungsinya apa ya? Sekalian Mister mau mereview. Fungsi untuk mencetak output, itu nama fungsinya apa di dalam Python? Alvin, Lito, dan Nabil. Kita sedikit review aja. Memastikan bahwa fungsi-fungsi yang udah kita pelajari kemarin masih terngiang nih. Masih ada di benak teman-teman. Nah, Alvin mau coba jawab fungsi yang gunanya untuk mencetak di dalam konsol atau dalam terminal. Fungsi apa namanya? Atau komen apa deh yang akan kita gunakan? Sebenarnya fungsi sama komen itu mirip. Karena ini kita ngomongin built-in function ya. Apa? Fungsi print. Ini nih fungsi ya teman-teman ya. Print, kemudian ada input, int itu fungsi. Berbagai macam tipe fungsi yang ada di dalam fungsi Python yang dia sifatnya sudah tersedia, kita nggak perlu buat. For, in range dan sebagainya, itu tuh beberapa contoh fungsi yang udah ada tuh di dalam Pythonnya, jadi kita tinggal pakai ya. Kebayang ya, jadi kita akan buat semacam ini pemanggilannya nanti, tapi dia custom, namanya itu nggak ada. Oke, sekarang Mister akan coba lanjutkan. Untuk fungsi yang tadi custom, sorry tadi ada kendala di suaranya tiba-tiba pelan banget. Nah, sekarang kita akan coba melakukan optimasi dulu. Jadi kemarin kita nge-review terkait dengan optimasi fungsi, kita juga sudah belajar terkait dengan nested constructor ya. Jadi di dalam fungsi itu ternyata bisa di dalamnya itu disematkan fungsi lain. Contohnya di baris pertama, di bagian int input. Kombinasi antara int dan input artinya apa? Kita mengkonversi input itu ke dalam bentuk integer sekaligus dalam satu komen. Asalkan inputnya dipastikan bentuk karakternya itu angka. Jadi kita bisa membuat optimasi fungsi dengan cara seperti itu, nested constructor. Kemudian ada lagi yang, nah contohnya ini fungsi custom, print label. Nah, nanti misi kita hari ini, kita akan coba membuat kondisi fungsi-fungsi yang seperti ini. Nah, sekarang Mister akan coba membuat beberapa contoh fungsi supaya nanti teman-teman kebayang apa yang dimaksud fungsi custom di sini. Nah, ini tadi yang Mister sampaikan terkait dengan fungsi built-in, ada print, input, integer, length dan sebagainya. Dan pemanggilan fungsi itu selalu dengan kondisi argumen. Argumennya boleh kosong, Mister, boleh. Yang penting argumennya disediakan, tempat untuk menempatkan argumen itu sediakan. Kurung buka, kurung tutupnya itu ada. Mau dia pemanggilan fungsi atau setup fungsinya. Oke, sekarang Mister akan coba pindah ke beberapa ke bagian ininya ya, ke bagian code-nya supaya kebayang. Jadi Mister akan switch dari code kemudian ke bagian PowerPoint-nya dan sebagainya supaya teman-teman kebayang. Oke, Mister akan pindah ke sini. Nah, Mister akan coba mengimplementasikan apa yang tadi di PowerPoint sampaikan. Untuk membuat suatu fungsi, kita perlu pertama melakukan define dari fungsinya itu atau mendefinisikan. Caranya seperti apa? Kita gunakan operator def untuk setup bahwa memberikan tanda ke sistem, oh ini adalah fungsi ya. Nanti kamu bisa pakai ini. Contohnya adalah
def coba. Argumen yang Mister sampaikan tadi atau yang disampaikan di dalam PowerPoint tadi itu adalah kurung buka kurung tutup ini. Kalau di dalam fungsi itu namanya sebagai parameter. Jadi ketika ada isinya seperti ini, X misalnya, itu adalah parameter. Parameternya namanya X. Ada bisa lebih dari satu, Mister? Boleh. Y, Z, dan seterusnya. Boleh. Tergantung kebutuhan. Nah, supaya kita bisa paham satu persatu, Mister akan coba contohkan dulu yang fungsi simpelnya dulu. Setelah kita membentuk suatu ini ya, argumennya di sini atau parameternya, kalau di dalam fungsinya berarti parameter ya, sorry. Kita tambahkan titik 2 di belakangnya. Jadi ini format fungsinya itu adalah def nama fungsi kurung buka kurung tutup kemudian titik 2. Kemudian enter, kita lihat di sini ada spasi 1 tab. Jadi memang harus masih spasi 1 tab atau spasinya 4 kali. 1 2 3 4. Wajib karena ini di dalam Python aturannya. Baru di dalamnya ini misalnya kita mau buat fungsi untuk ngeprint. Print. Ini adalah output dari fungsi coba. Nah, misalnya seperti itu. Seperti ini udah jadi sebagai fungsi custom kita. Namanya fungsinya apa? Coba. Jadi ini udah jadi fungsi. Ini udah disebut sebagai fungsi. Berarti komennya cuma satu, Mister. Enggak cuma satu sebenarnya, bisa banyak. Tergantung kebutuhan. Ini contoh simpelnya. Nah, kalau misalnya kita butuh yang lagi printnya ada 2, Mister, bisa nggak? Kita coba. Harusnya bisa, nggak ada masalah. Ini statement yang kedua. Nah, saat kita running, lihat ini fungsi jadi kita running. Tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Fungsi punya konsep bahwa kalau dia nggak dipanggil, maka dia nggak akan ngeluarin output apapun. Sama kayak print, kalau dia nggak dipanggil printnya atau nggak kita ketikkan print dalam kurung sesuatu, maka dia nggak akan muncul outputnya. Begitu pula yang coba. Jadi cara memanggilnya gimana? Kalau cara panggilnya kita panggil dengan nama fungsinya aja, coba. Kemudian karena kita ingin outputnya di dalam fungsinya atau kita melakukan komen yang ada di dalam fungsinya, maka kita buat dia panggilannya disertai dengan argumen. Coba dalam kurung buka kurung tutupnya juga harus ada. Saat ini kita panggil seperti ini, kita ketikkan seperti ini aja. Kemudian kita running, dia berhasil memanggil si fungsinya ini. Jadi yang akan di-run pertama kali itu adalah si fungsi coba ini. Fungsi coba dapat dari mana? Dari atasnya. Di atas kita udah nge-define fungsi coba. Oke, jadi clear? Sampai sini gimana? Kebayang yang Mister sampaikan step by stepnya bagaimana cara kita mendefinisikan atau membuat fungsi customnya. Contoh fungsinya ini adalah coba misalnya. Ini masih kita coba yang bagian output dulu ya, output biasa dulu. Belum kita yang menggunakan yang fungsi-fungsi lainnya. Fungsi lainnya bisa, Mister? Bisa, nggak ada masalah. Sampai sini dulu, clear teman-teman? Nabil, kemudian Alvin dan Lito. Oke, ada pertanyaan dari chat. Oh ya, ini yang tadi print. Yes, clear ya. Nah, oke. Sekarang Mister akan coba masuk ke bagian contoh fungsi yang lain. Misalnya input. Ini nama sama dengan input. Kita lihat. Masukkan namamu. Mari kita coba running. Apakah input ini bisa dipanggil juga dengan di dalam fungsi custom kita? Nah, berhasil ya. Masukkan namamu sesuai dengan apa yang udah kita rencanakan di dalam komen fungsi di coba tadi, fungsi cobanya. Lukman. Oke, selesai. Karena memang habis nama dia nggak akan melakukan panggilan apapun atau nggak mengerjakan instruksi apapun. Jadi sekali lagi di dalam fungsi custom kita bisa memanggil fungsi built-in yang ada di dalam Python. Boleh, nggak apa-apa, sebanyak apapun nggak ada masalah. Jadi nggak ada batasan ya di fungsi ya, nggak cuma 1 atau 2 batasan. Nah, ini adalah contoh fungsi yang sederhana. Kenapa Mister bilang sederhana? Dia tidak, tanda yang pertama adalah dia tidak mengembalikan suatu nilai.
Suatu nilai itu nanti kita bisa buat dengan menggunakan command return. Nah, sekarang kita coba fungsi yang kedua dengan mengembalikan nilai. Kalau ini adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Maksudnya, di dalam fungsi coba dia tidak menyimpan nilai apapun. Dia hanya nyetak-nyetak aja. Lukman ini bukan disimpan di dalam fungsi coba, tapi di dalam variabel nama di dalam coba. Lain ya. Tapi kalau di dalam fungsi coba, dia akan membuat suatu pengembalian nilai. Contohnya kayak gini. Supaya kebayang dengan kata-kata nilai. Misalnya Mister buat fungsi luas. Luas ini akan Mister buat dia mengembalikan nilai. Kita bisa gunakan operator return. Jangan luas deh, panjang. Oke, panjang ya. Kita buat step by step. Returnnya angka berapa? Misalnya nilainya ada 9. Saat Mister panggil dengan cara seperti yang sama seperti yang di atas ini, coba. Ini kan fungsinya tadi kalau kita mau manggil coba, kita cukup coba kurung buka kurung tutup gitu ya. Nah, sekarang kita coba running ini. Kita cek apakah ada outputnya langsung. Kita lihat kosong outputnya. Kenapa kok kosong? Karena kita hanya set up panjang fungsi ini atau fungsi panjang ini berisi angka 9 saja. Sama kayak kita membuat variabel gini. Panjang sama dengan 9. Saat ini kita running, kan gak ada output yang keluar. Gimana caranya kita bisa buat outputnya panjang sama dengan 9 itu tercetak ketika kita ketikan ngeprintnya itu panjang sama dengan 9. Kita gunakan fungsi print, ya kan? Kalau ini kita print seperti ini, baru dia akan mengeluarkan angka 9-nya. Nah, itu yang dimaksud membawa nilai. Kalau ini variabel, nah sekarang kita coba bagian fungsinya. Di fungsi pun juga sama. Ketika fungsi itu mempunyai nilai sama, ketika variabel itu mempunyai nilai 9, kalau ini tadi variabel panjang ini akan mendapatkan nilai 9, maka dia kalau ingin mendapatkan angka 9-nya perlu kita ketikkan, kita tambahkan fungsi print dan kita ketik nilai dari kita print nilai dari panjangnya. Nah, sekarang kita coba running. Nah, baru muncul 9. Mister, jangan-jangan ini yang ini lagi. Oke, kita ganti coba ya. 10 deh. Apakah dia ganti 10? Yes. Jadi itu yang dimaksudkan dengan fungsi mengembalikan nilai. Apakah fungsi ini bisa disimpan ke dalam variabel, Mister? Bisa. Sama kayak gini konsepnya. Contohnya gini. Jadi ada fungsi panjang, Mister mau kasih di dalam, kita assign ke dalam variabel angka. Sama dengan panjang. Jadi kalau kita mau cetak dari isinya angka, isinya fungsi panjang ini berapa, kita panggil aja variabel angka. Kenapa? Karena kita udah assign nilai atau kembalian nilai yang kita gunakan dengan operator return ini udah kita masukkan ke dalam variabel angka. Jadi saat kita ini cetak, maka dia juga akan mencetak angka yang 10 sama. Ini berganti, maka angkanya pun juga berganti. 200. Kita ketik. Nah, 200. Sampai sini kebayang? Bedanya yang dia tanpa ada pengembalian nilai, yang satunya lagi dengan pengembalian nilai. Jadi kalau ada pengembalian nilai, dia tandanya ada operator return biasanya. Fungsi itu berarti akan melakukan suatu pengembalian nilai. Artinya apa? Fungsi itu punya nilai di dalamnya. Nggak kosong. Bukan kayak ini ya. Yang coba ini nggak ada pengembalian nilainya, nggak ada returnnya. Sama kayak dia berisi suatu variabel. Jadi ada angka misalnya, kita buat misalnya kalau kita mau assign ke dalam suatu variabel lain, kita tinggal assign aja fungsinya berapa, fungsinya apa, kita assign ke dalam variabel angka. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini beberapa contoh sederhana fungsi. Clear? Bisa diikuti semuanya? Ini sudah sedikit masuk ke tahap intermediate-nya nih. Harapan Mister
Kalau ada yang masih bingung, sedikit aja bingung, jangan sungkan untuk nanya ya. Karena kalau kita bingung di awal, nanti semakin kita panjang ke belakang, maka akan semakin bingung. Oke ya. Nah, sekarang Mister akan coba melanjutkan yang di bagian written ini atau penjelasan fungsinya. Kemudian di dalam fungsi ini, baik itu yang kombinasi dengan yang mengembalikan nilai atau yang dengan tanpa nilai, itu bisa digunakan secara bersamaan. Maksudnya apa? Mister, kalau ini berarti mengembalikan nilai, berarti boleh nggak Mister ini dikasih print? Boleh, nggak ada masalah. Jadi bisa dikombinasikan, bisa dikombin antara print dengan pengembalian nilai itu bisa dikombin. Atau bahkan nanti ada penghitungan dulu baru dikembalikan suatu nilai tertentu. Itu bisa. Returnnya pun nggak cuma angka, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk boolean atau true false itu ya, boolean ya tipe data, bisa dalam bentuk kalimat dan sebagainya. Sekarang kita coba dulu yang bagian beda tipe data. Misalnya ini kita return menjadi nama Mister Lukman Eka Arifan. Mister Running, maka dia akan munculnya juga sama, Lukman Eka Arifandi. Jadi nggak hanya angka, meskipun kalimatnya itu mengembalikan nilai, bukan berarti dia harus bentuknya angka ya. Atau kalau bentuknya boolean, false, ketika kita running dia juga akan berbentuk boolean, false. Jadi nilai itu maksudnya value dalam bahasa pemrograman itu bisa berbagai macam tipe data ya, bukan hanya fokus ke dalam satu aja angka. Oke, sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, kalau belum, Mister akan coba masuk ke dalam, lompat ke bagian materi lagi, kembali ke materi lagi. Nah, tadi ada beberapa materi yang udah kita praktekkan, kita jelaskan juga secara praktikalnya itu seperti apa sih gitu kan. Nah, ini adalah beberapa materi-materi yang tadi Mister sudah jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam parameter. Kalau kita lihat di sini, bentuknya mirip seperti yang udah kita buat di awal tadi ya. Ada def, nama fungsinya, kemudian ada parameternya, ada kurung buka, kurung tutup. Kurung buka, kurung tutup sama seperti yang ada di sini. Kurung buka, kurung tutup ini. Apakah ada yang bertanya di chat? Oh, belum ada. Oke. Sama kan? Nah, sekarang di sini kalau tadi contohnya nggak ada yang parameternya, sekarang kita coba buat ke dalam suatu parameter. Mister nggak akan hapus ini, Mister akan sedikit komen aja. Mister akan buat lagi def, misalnya kita kasih nama luas. Contohnya sama kayak tadi, mirip punya si project atau tugasnya Alvin, silinder gitu kan, menghitung luas silinder. Nah, kali ini kita menghitung luasnya sederhana dulu aja. Luas persegi misalnya, dimana ada sisi yang menjadi parameternya. Persegi itu kan berarti sisinya sama semua ya. Dan sisi ini nanti rencananya akan menjadi suatu parameter. Jadi kalau kita kembali ke bagian materinya, ini ada materi, parameter, ada parameter lagi. Berapa banyak Mister parameternya? Terserah, tergantung kebutuhan. Bisa 1, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya, tergantung dari kebutuhan. Yeah. Kemudian dalamnya adalah suatu komen. Nah, dalamnya sama ya. Fungsi yang ada di dalamnya nanti, komen yang ada di dalam fungsi tadi itu sama aja. Boleh dalam bentuk output, boleh dalam bentuk penghitungan dan sebagainya. Nah, sekarang Mister balik lagi ke bagian implementasi code-nya. Jadi misalnya kalau kita mau buat luas, itu kan berarti kan sisi kali sisi kan ya? Ya kan? Nah, berarti kalau kita buat rumusnya, itu kan sama kayak sisi kali sisi. Kan gini aja kan? Karena kita udah mendapatkan ukuran dari sisi perseginya nanti sebagai parameternya. Nah, di sini kebayang ya? Ini hanya untuk ruas, ini pakai rumus matematika sederhana aja. Hanya kita akan menghitung luas persegi. Gambarnya kayak gitu. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara kita si fungsi luas ini supaya nanti menghasilkan sisi kali sisi tadi. Itulah guna tadi si return. Jadi kita bisa tambahkan di sini return sisi kali sisi. Ada parameter sisi dikalikan dengan parameter sisinya lagi. Barulah di sini kita set up. Misalnya tadi luas persegi, kita punya variabel namanya luas persegi, kita assign ke dalam fungsi luasnya ini. Luas persegi ini kita assign, kita isi dengan
nilai dari luas perseginya. Misalnya kita punya fungsinya kan namanya luas tadi ya. Sisinya kita mau hitung berapa? 4, Mister. Saya punya sisi persegi 4, Mister. Coba hitung luasnya. Oke. Mister masukkan dulu ke dalam variabel luas persegi. Kemudian Mister tampilkan. Print luas persegi sama dengan Mister panggil variabel luas perseginya. Kenapa? Supaya Mister dapat nilai dari sisi kali sisinya. Nah, saat ini Mister running, maka hasilnya adalah 16. Sesuai dengan inputan Mister yang di sini, parameter argumennya. Argumen ini nanti akan menjadi parameter di sisi ini. Dia akan mengisi variabel sisi atau parameter sisi yang ada di fungsi luas. Kalau ini diganti, Mister, kita coba. Harusnya 100, ya kan? 10 kali 10. Coba Rani. Oke, sampai sini kebayang? Jadi itu yang menggunakan parameter. Jadi parameternya bisa bebas, nggak cuma 1, 2, 3, 4, dan sebagainya itu bebas. Dan parameter ini nanti akan menjadi lokal di dalam fungsinya. Jadi kita nggak bisa ya manggil parameter ini. Misalnya tadi kan ada parameter namanya sisi nih. Ini parameter ya namanya ya. Mirip seperti variabel, tapi dia menyebutnya adalah parameter karena dia sebagai variabel lokal di dalam fungsi luas. Kita nggak bisa langsung misalnya, Mister aku mau ngambil variabel sisi ini, aku langsung print. Jadi sisi persegi gitu misalnya. Sisi persegi, koma sisi. Kita panggil seperti yang di sini. Kita ambil langsung di sini. Itu nggak bisa. Kenapa? Sisi ini berlaku hanya di dalam fungsi luas. Tidak berlaku di dalam fungsi yang lainnya, di luar fungsi luas. Ini kan di luar fungsi luas ya. Semuanya ini di luar fungsi luas. Jadi hanya di dalam sini. Ya kalau kita mau manggil sisi ya bisanya di dalam sini. Misalnya print sisi persegi. Ini misalnya Mister ganti ya. Kita ganti di sini. Nah, ini baru bisa. Kenapa? Karena sisinya ini ada di dalam komen ini ada di dalam fungsi luas. Di mana di dalam fungsi luas itu ada variabel lokal yang bernama sisi yang kita kenal sebagai parameter. Bayang? Nah, sekarang kalau ini Mister Cunning, maka dia akan bisa mencetak sisi perseginya 10. Maka luas perseginya sama dengan 100. Oke, sampai sini gimana? Ada yang ditanyakan? Terbayang perjalanan dari masing-masing penggunaan fungsinya, bagaimana cara kita membentuk fungsi customnya, aturannya seperti apa. Kemudian ada 2 jenis fungsi secara utama, ada fungsi yang mengembalikan nilai, satunya yang dia tidak mengembalikan nilai. Jadi hanya rumus-rumus saja atau aja fungsi-fungsi panggilan fungsi output aja yang keluar. Tidak ada mengembalikan nilai suatu hal tertentu, bisa itu dia angka, bisa itu dia boolean, bisa itu dia kalimat atau kata. Gimana? Aman? Masih bisa mengikuti? Alvin, Lito, dan Nabil. Oke. Aman ya? Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Nah sekarang Mister akan balik lagi ke bagian. Oke, good. Thank you Lito, Nabil, dan Alvin. Sekarang Mister balik lagi ke bagian materinya. Sekarang sedikit kita lihat lagi apakah ada yang ketinggalan. Mister untuk menjelaskan ada yang ketinggalan nggak? Oke, udah. Ini tadi. Nah ini sama ya. Kita mempunyai fungsi tertentu. Kalau tadi Misternya namanya coba, kemudian ada argumen di sini. Parameter. Nah nanti argumennya dikirim di bagian main code-nya. Oh ya. Di sini Mister balik ke implementasi code tadi lupa sedikit menjelaskan. Ini baris yang sini itu adalah fungsi. Di luar fungsi, mulai dari baris 21 ini, itu adalah main code. Kita menyebutnya adalah kode utama. Jadi yang akan di running itu adalah kode utama. Fungsi ini merupakan bagian dari kode utama. Biasanya kita menuliskannya di atas. Seluruh fungsi yang kita define itu ada di atas. Supaya nanti dia tidak tercampur dengan main code-nya. Ya, sekarang balik lagi ke sini. Nah sekarang kita akan coba. Nah ini tadi sama ya. Kalau tadi kita gunakan luas, kalau tadi contohnya rata-rata. Sekarang kita coba masuk ke dalam course kita. Jadi silakan teman-teman masuk ke course-nya, dicek, dibuka, kembali ke course-nya, pilih yang menu course,
pilih yang kita sekarang modul 3 yang lesson 1. Pusat otomasi nomor 1. Apakah semuanya udah kebuka? Kalau udah kebuka, diklik nomor 1-nya, harusnya munculnya tampilan awalnya seperti ini. Masih kita akan coba mempelajari terkait dengan teorinya. Ya, semuanya udah kebuka? Alvin, Lito, Nabil, oke udah kebuka semua ya. Ya, sekarang kita bahas ya. Yang pertama, ini adalah cara menentukan ini soalnya terkait dengan bagaimana cara menuliskan fungsi yang benar, kemudian aturan-aturannya seperti apa, ada error apa enggak. Nah, di sini yang kita ambil adalah yang tanpa kesalahan. Yes, gimana? Di course mana, Mister? Di course yang di nomor 3, di modul 3. Mister back dulu. Nah, di bagian modul 3 ini method of code organization. Kemudian pilih yang lesson 1, nomor 1, pusat otomasi. Ya. Kalau udah, klik nomor 1-nya, kemudian akan masuk ke bagian course-nya seperti ini. Oke, semuanya udah aman ya? Udah pada masuk semua? Punya Alvin juga udah? Sekarang udah ya. Sekarang kita coba bahas. Yang pertama, penulisan fungsi itu kalau di aturannya adalah def, operator def-nya itu dituliskan di depan, kemudian nama fungsi, selanjutnya kurung buka, kurung tutup, dan titik 2. Nah, sekarang kalau di sini yang nggak ada kurung buka, kurung tutup, yang ada kurung buka, kurung tutupnya mana aja nih? Ini kan yang di layar Mister ya, maksudnya ya. Ntar disesuaikan dengan punya teman-teman seperti apa. Apakah pilihannya sama urutannya? Ada 3. Nah, ini yang udah bener nih di baris pertamanya. Def, get, grade, semuanya. Nah, selanjutnya kita cek ada yang kurang lagi nggak di baris pertamanya. Oh, udah aman ya. Ada kurung buka, kurung tutup, argumen, kemudian titik 2. Yes, betul. Selanjutnya kita masuk ke dalam code-nya. Code-nya di sini harus masuk ke dalam satu spasi. Satu kali tab. Ini subjek, literatur, oke. Print juga masih sama. Masuk ke dalam satu tab. Ini juga sama. Satu tab. Get grade. Ini juga sama. Masuk satu tab. Oke. Nah, sekarang untuk penulisan code-nya, kita lihat di ketiga ini itu benar. Ya kan? Semuanya masuk satu tab. Nggak ada yang ketinggalan. Nggak ada yang di belakang. Terakhir adalah kita lihat di main code-nya. Main code-nya bagaimana cara kita memanggil fungsinya. Print subject, kurung buka, kurung tutup. Yes, betul. Rumusnya adalah, atau implementasi code-nya adalah nama fungsi, kemudian sertakan kurung buka, kurung tutup. Itu cara memanggil fungsinya. Kalau ada argumen di dalamnya, isikan argumennya. Tapi kalau nggak ada argumen, ya jangan diisikan. Malah error nanti. Begitu pula kalau ada ada parameter di sini, artinya ada argumen di sini. Kalau di sini nggak ada parameternya, maka di sini juga nggak ada argumen. Jadi ini harus sejalan. Kalau ini nggak ada isinya, ini juga nggak ada isinya. Sekarang kita cek. Yang pertama, print subject. Oke, kurung buka, kurung tutup, aman. Dan tidak ada argumen, tidak ada parameter. Yes, betul. Selanjutnya, get grade. Tidak ada argumen. Tidak ada argumen di sini. Argumen itu yang bagian main code-nya ya. Kemudian di sini ternyata juga tidak ada parameter. Betul, aman. Yang terakhir, ini tidak ada parameter. Tiba-tiba di bagian main code-nya dituliskan get grade ada argumen 5. Nah, ini berarti ada yang salah. Harusnya di sini ada parameternya. Berarti ini nggak betul. Berarti yang betul cuma ada 2 ya. Yang kalau di pojok yang punya Mister pojok kanan atas sama pojok kiri bawah. Kita running? Yes. Sudah betul. Nah, sekarang coba lanjut ke yang nomor 2 kalau udah. Nomor 1 pada udah semua? Nah, nomor 2 itu kalau nggak salah typing. Oke, betul. Nanti kita akan ketemu di nomor 3. Nomor 3 menambahkan program yang ada. Silakan yang typingnya diselesaikan dahulu. Kita akan ketemu di yang program yang level ketiga.
Sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya ya. Udah clear? Mister coba cek progress dulu. Untuk Lito gimana? Aman? Kok di sini progresnya Lito masih belum muncul? Lito bagaimana? Apakah ada kendala? Nggak ada? Aman? Method of code organization-nya coba di refresh dulu Lito. Kok tadi Mister lihat masih belum kebuka sepertinya di course-nya. Lito refresh dulu. Di refresh, yep, diklik tombol itu. Tombol anak panah muter. Nah, itu nomor 3. Oke, masuk ke lesson 1. Pusat otomasi. Nah, ini yang benar adalah yes, yang pojok kanan atas sama pojok kiri bawah. Oke, betul. Kemudian dilanjutkan untuk typing dulu. Apakah sudah ada yang masuk ke nomor 2? Nomor 3? Oke, Nabil. Nabil apakah sudah masuk nomor 3 ini? Oh iya. Nabil masih nomor 2. Oke, nomor 3 semua. Oke. Kita tunggu sebentar untuk itu. Yang nomor 2 itu konsepnya adalah kita mau menambahkan program dan membenarkan programnya. Jadi kalau kita lihat di ini, di bagian apa ini ya, outputnya, contoh outputnya, pertama user akan memasukkan jumlah t-shirtnya berapa. Setelah itu dia kalau misalnya 3, maka dia ini akan mengulang sebanyak 3 kali. Kalau dia 2 kali, maka jumlahnya 2, maka dia akan buat 2 kali juga openingnya, dan seterusnya. Bayang ya, jadi kita melakukan repeat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini udah ada fungsinya nih. Fungsi yang nanti akan kita panggil namanya print label. Fungsinya akan mengembalikan akan mencetak print opening dan print kita harus bergerak maju dan seterusnya tanpa ada return. Berarti dia nggak ada pengembalian nilai. Print label ini di dalamnya nggak ada nilainya. Oke, bayangkan maksudnya ya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat dia menjadi kondisi yang benar semuanya nih. Nggak ada error, bisa jalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, Mister mau cek dulu terkait dengan Lito tadi. Apakah udah selesai Lito? Oke, tinggal dikit lagi. Pertama, yang bisa kita lakukan adalah kita cek dulu, bisa langsung kita running. Buat caranya langsung ketahui ini program errornya di mana. Di baris pertama udah ada error. Menurut teman-teman apa di baris pertama yang bikin error? Ada def, print label, kemudian titik 2. Kira-kira apa yang bikin error? Kurung buka, kurung tutup. Apa? Alvin, Lito, Nabil? Apakah kira-kira yang bikin error? Ya, betul Alvin. Good job. Jadi kurang tempat untuk parameternya. Jadi mau ada parameter atau enggak harus ada tempatnya dulu. Oke, good. Nah, sekarang yang kedua dan ketiga aman ya, cuman print aja dia. Selanjutnya, fungsi integer dan input. Saat dikombinasikan dia harus mengeluarkan jumlah t-shirtnya. Aman ya, nggak ada masalah ya ini. Nah, sekarang yang bagian nomor 6 ini. Nomor 6 dan 7 ini adalah satu kesatuan. Baris ke-6 dan 7.
Nah, kira-kira dari 6 dan 7 ini apa sih yang salah? 6 dan 7, baris 6 dan 7, kira-kira apa sih yang salah? Itu satu kesatuan sebenarnya. Tujuannya apa? Supaya dengan komen 6 dan 7 itu kita bisa mengulang fungsi yang ada di print label tadi. Jadi dia akan diulang sebanyak dengan fungsi yang ada di print label tadi. Kalau kita masukin 3, maka print labelnya akan diulang 3 kali. Kalau kita masukin 2, maka dia akan diulang sebanyak 2 kali print labelnya. Apa yang kurang? Ini kalau kita running, ini bad input. Ya, karena kita coba ya running ya, supaya kebayang. Nah, bad input. Kenapa? Karena di for ini harusnya ada di dalamnya itu body code-nya, atau code yang ada di dalam tubuh loopnya itu mana gitu loh. Dia mencari, nggak ketemu. Nah, karena ini sebenarnya itu adalah satu kesatuan, ini print label itu adalah body code-nya atau code utama yang ada di dalam for ini. Jadi kita masukkan satu tab, kemudian kita panggil, cara manggil fungsinya gimana? Jangan lupa dengan kurung buka, kurung tutupnya. Yang artinya kalau di dalam body code itu adalah sebagai argumen ya, tempat argumen. Nah, kalau udah kayak gini kita coba coba misalnya. Nah, maka dia akan mengulang sebanyak 2 kali. Dan berhasil ya, kita membenarkan programnya. Jadi kalau kita running lagi ini misalnya 5, maka dia akan menggunakan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai sini clear semuanya? Terbayang apa yang tadi kita lakukan bersama? Apa ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Tahapannya kebayang ya, yang tadi di bagian ini, yang bagian tadi yang kita katakan untuk membenarkan posisi code-nya. Bayang? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke next levelnya ya. Berarti kita masuk ke bagian yang nomor 4. Nomor 4 ini nambahin program. Konsepnya masih sama seperti tadi. Ada fungsi, kemudian kita mau panggil programnya. Kan gitu ya. Sekarang ini, fungsi ini, kalau kita lihat ini punya parameter sekarang. Kalau tadi belum ada parameternya, sekarang dia punya parameter. Parameter ini nanti akan menjadi variabel lokal yang ada di dalam fungsi student info. Dia dipanggil di sini nanti nama sama course-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat programnya seperti apa. Jadi pertama nanti user akan menginput namanya siapa, kursusnya apa, kursusnya berapa gitu ya, nomor berapa gitu maksudnya ya, namanya berapa, namanya apa, kursusnya berapa. Berarti di program pertama kita perlu memasukkan nama, variabelnya ya, input nama. Kita masukkan untuk ini ya, untuk mendapatkan variabel nama dari si usernya supaya user bisa input namanya di sini. Dan yang kedua adalah kursus, variabel kursus, input kursus. Titik 2. Nah, oke, selesai sampai sini kita udah menyelesaikan yang bagian inputnya saja. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian perintahnya apa. Program sudah menyediakan fungsi student info untuk mencetak informasi tentang siswa. Lengkapi entry data siswa, nama dan mata kuliah yang dipelajari dari keyboard dan tampilkan menggunakan fungsi student info. Student info ini menggunakan parameter name dan course. Nah, untuk memanggil ini berarti kita butuh isi dari parameter ini. Kita lihat di sini di bagian code utama kita ada nama dan kursus. Sehingga pada saat kita memanggil fungsinya, kita udah menyiapkan nih. Kita panggil namanya ini, kita set up argumen nama ini menjadi parameter di name-nya. Jadi kita kasih nama, bukan yang name ya, nama ya, nama. Karena kita mau masukkan variabel ini, satunya lagi adalah kursus. Dimana argumen 2 ini nanti akan menjadi parameter di sini. Name urutannya sama ya, urutannya wajib urutannya wajib diperhatikan maksudnya.
Kalau namanya itu di depan, berarti maka di sini juga ada namanya di depan. Course-nya juga di depan, ini juga kursusnya juga di depan. Oke. Nah, setelah itu baru kita running. Karena kita udah berhasil memanggil student info dengan bersamaan dengan argumennya sebagai isian dari fungsinya. Kalau kita running, kita cek Lukman, kemudian kursusnya ada 5. Oke. Siswa Lukman belajar di kursus 5. Jadi nanti ini Lukman dan kursus 5-nya tadi akan masuk ke sini. Nama. Kursusnya juga akan masuk ke sini 5. Masuk ke parameternya, kemudian tinggal dipanggil atau di print nilai-nilainya. Yes, Nabil, gimana? Sampai sini. Ada yang ditanyakan? Mister, saya tanya nomor 3. Nah kan ini udah Oke, masih yang di jumlah t-shirt. Kenapa itu? tinggal jumlah t-shirt. Ini gimana, Mister? Gimana? Yang Nabil? Ada yang mau ditanyakan? Ini kan tinggal Atau kepencet ini yang resennya? enggak, Mister. Oke, Ini kan udah oh ya bentar, Nabil jumlah ini masih t-shirt. ada problem nih di yang ketiganya. Gimana Nabil? Yang ketiga. Kenapa punya Nabil? Kalau Mister cek di progresnya ada problem. Tinggal jumlah t-shirt, Mister. Abisnya ini jawab apa? Suara Nabil tidak terdengar nih. Mister, Halo? Mister. Sebentar. Halo. Kok suara Nabil nggak kedengaran? Yang lainnya apakah suara Nabil terdengar? Alvin dan Lito, apakah suaranya terdengar? Terdengar. Oh, Mister. Terdengar. bentar ya. Oke, halo tes. Suara Mister apakah kedengaran? Halo? Oke. Mister coba ganti deh. Sekarang. Halo, semuanya? Apakah suara Mister kedengaran sekarang? Oke, Nabil gimana coba? Ada pasal apa di Nabil nih? Semoga suaranya udah kedengaran. Kenapa ini? Gimana Nabil? Silakan. Suaranya udah kedengaran tadi. Suara Lita jadi udah kedengaran. Suara Nabil masih mute mikrofonnya. Amount-nya itu nilainya angka Nabil. Jadi bukan ditulis amount. Jadi kita mau meru berapa kali t-shirtnya. Ceritanya gitu. Ada berapa t-shirt sih yang mau diinput? Coba isikan angka 1, 2, 3 atau 10 dan sebagainya. Bukan tulisan string ya. Halo? Apakah suara Mister kedengaran? Tes. Aduh. Tes. Ini Oke. upacara bendera 17-an. Yes, sudah kedengaran. Oke, suara itu udah kedengaran.
Suara Mister apakah sudah terdengar di sana? Lito, Nabil, dan Alvin? Sudah, Mister. Oke, mantap. Sudah kedengar. Sip, thank you. Sorry ya tadi ada masalah di audionya. Oke, balik lagi ke course kita. Tadi fungsinya untuk Nabil gimana? Nabil ada yang bermasalahnya di mana Nabil? Sini, Mister. Ini kan udah nih. Mm-mm. Tinggal jumlah t-shirt. Oke, Ini apa? coba diisikan angka misalnya 2. Apakah dia akan mengulang sesuai dengan jumlah amount-nya 2? Oke, nice. Nah, di t-shirt ini maksudnya adalah bukan ini ya, bukan kita memasukkan nilai kalimat atau nilai katanya, tapi lebih ke arah angkanya yang dimasukkan ke dalam soalnya. Oke, gimana? Udah clear Nabil? Aman? Sudah. Oke, good. Nomor 4. Sip. Sekarang nomor 4 ya. Di nomor 4 dia hanya memanggil nomor 4, dia bedanya sama yang sebelumnya itu ke parameternya. Sebelum-sebelumnya gak ada parameter, sekarang kita mau coba untuk mengimplementasikan parameter. Sama pada waktu tadi di bagian pertama, waktu pertama Mister menjelaskan, itu kita mencontohkan kalau kita menghitung luas persegi. Ada sisi kan yang parameter yang Mister pakai sama. Ini juga seperti itu. Kalau ini ada nama sama course. Jadi bisa bermacam-macam parameter. Oke, Mister mau coba cek dulu progresnya apakah sudah sampai nomor 4. Oke, nice. Wah, udah on progress nomor 5, Alvin sama Lito. Oke, good. Silahkan yang nomor 5. Nomor 5 ini apa ini ya? Nomor 4 tadi kita tugasnya menambah program ini ya. Nabil, tadi kalau nggak salah Nabil baru masuk nomor 4. Kita menambahkan program ini. Yang atas ini tidak diotak-atik oleh Mister. Jadi masih sama. Ini adalah fungsi yang sudah disediakan oleh sistem. Tinggal kita gunakan supaya si aplikasinya nanti mencetak tulisannya siswa titik-titik belajar di kursus titik-titik. Artinya di sini ada variabel ya, variabel nama sama course. Kita tinggal menyediakan argumennya aja. Argumennya bisa kita buat dalam bentuk variabel, kemudian kita kirimkan ke dalam fungsi student info. Nanti di student info argumen tersebut akan berubah menjadi parameter, di mana setiap parameternya ini, name dan course-nya ini akan menjadi variabel lokal. Lokal itu artinya cuma di bagian student info-nya aja yang bisa mengakses, yang lainnya nggak bisa. Oke, aman ya? Yang nomor 5 silakan coba, ada yang sudah berhasil nomor 5 silakan dikerjakan. Prinsipnya sama ya, nomor 5 dan seterusnya, di bintangnya pun juga sama. Kalau di nomor 5 ini kita betul-betul yang akan membuat fungsinya dari awal. Kita bisa gunakan yang fungsi nomor 4-nya atau nomor 3-nya buat ngekopas bentuk dari fungsinya. Baru nanti kita modifikasi. Jadi prinsipnya sama, ada fungsi kemudian kita panggil fungsinya. Nah, lebih kayak gitu. Oke, sekarang kita coba masuk ke yang nomor 5 ya. Oke. Nomor 5 kita baca dulu soalnya. Oke, outputnya dulu ya, kita lihat. Ada input jumlah siswa, kemudian nanti dia akan mencetak golden feeder ada beberapa kali, tergantung dari jumlah siswanya. Nah, ini ada 2, berarti maka dia akan mencetak si goldennya itu 2 kali. Kalau 3 berarti 3 kali, beserta dengan nama dan sekolahnya. Ini nama sekolahnya kayak pakai underscore gitu ya. Nanti kita pakai yang kita copy aja ya, yang di bagian bawah sini. Ada golden feeder-nya di sini ada namanya ada, sekolahnya ada. Kita gunakan yang ada di sini aja biar enggak dibilang typo sama si ininya, si automatic checknya. Oke, kita coba cek dulu apakah Nabil udah sampai ke nomor 4 nya udah clear. Nabil gimana nomor 4 nya, apakah udah clear? Oke, tinggal dikit lagi sampai nomor 4. Kira-kira teman-teman kebayang semua?
Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah suara Mister masih kedengaran? Takutnya nanti ada trouble lagi. Masih kedengaran kan ya? Dengar, Mister. Oke, sip, mantap. Oke, udah yang nomor 4 untuk yang Nabil. Nabil. Dia koneksinya lost apa gimana? Oke, kita masuk ke nomor 5 dulu ya kalau begitu ya. Nah, yang pertama adalah kita harus membuat fungsi untuk pencetakan lencana. Pencetakan lencana itu yang ini ya, yang golden feeder ini ya. Ini kan lencana berisi, nah berarti golden feeder nama sekolah ini adalah isinya dari lencananya. Berarti kita buat dulu fungsinya, fungsi lencana. Def lencana kurung buka kurung tutup dan titik 2. Selanjutnya di dalamnya isinya apa? Yang pertama adalah golden feedernya ini. Kita print, kita outputnya harus masukkan di sini. Print. Tuh. Yang kedua print nama. Ini nama ini kita copy aja dari sini supaya kita nanti meminimalisir typo. Oke. Selanjutnya adalah print sekolah. Kita kopas-kopas aja yang ada di sini. Tapi kalau mau diketik juga nggak apa-apa. Tapi pastikan underscore-nya jumlahnya sama ya. Ini ada berapa underscore? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Oke, ini adalah fungsi dari lencananya. Sudah kita masukkan semua ya. Dari ini adalah fungsi dari rencananya. Kemudian membuat program mencetak batch. Seperti pada gambar yang di sini. Kita masukkan input siswanya, baru dicetak nanti rencananya sebanyak berapa siswa yang udah kita input. Setelah itu baru nanti di terakhirnya kita tulis siap ambil lencanamu. Nah, berarti kita pertama adalah buat inputnya dulu. Amount sama dengan int input jumlah siswa. Oke, selanjutnya adalah kita buat perulangan. For i in range. Range-nya adalah amount yang udah kita input di sini yang di awal, karena dia bergerak atau mengulang sesuai dengan jumlah amount yang kita inginkan. Tinggal kita panggil lencananya. Lencana. Jangan lupa kurung buka kurung tutupnya. Setelah itu terakhir adalah print. Di bagian terakhir siap ambil lencana. Hati-hati dengan ada titiknya di belakang ya. Nah, kalau udah kayak gini kita coba sekarang untuk running programnya. Jumlah siswanya misalnya 3. Oke, jadi dia akan mencetak lencananya sebanyak 3 kali ya. Golden feeder, golden feeder, golden feeder. Habis itu dia siap ambil lencanamu. Oke, sampai sini. Oke, Nabil sudah kembali. Sekarang kita udah di nomor 5 ya. Di nomor 5 tugas terakhir yang wajibnya. Nah, setelah ini kita akan coba masuk ke yang contoh soal lainnya. Masih ke dalam fungsi. Biar kebayang ya, teman-teman kebayang bagaimana beberapa contoh soal yang ada di fungsi-fungsi ini seperti apa. Nah, untuk yang contoh bintangnya, teman-teman bisa nanti coba kerjakan di rumah sebagai tambahan latihan. Dan ada bonus tambahannya juga, tambahan latihan juga. Jangan lupa dikerjakan supaya lebih memahami terkait dengan penggunaan fungsinya. Oke, Mister, coba cek dulu. Lito. Oke, dari proses dulu. Oke, Nabil gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini kan udah Mister. Mister namanya di siapa? Terserah, bebas. Itu nama dari input user. Boleh nama Nabil juga nggak apa-apa. Untuk ngecek bisa nama terserah. Kursusnya juga terserah. Huruf berapapun, 2, 3, 4 dan sebagainya, nggak ada masalah. Nah, apa kira-kira yang salah dari error pesan itu?
One required argument course. Error ini kurang input apa? Bener, kurang input apa? Mister paham dengan maksudnya Nabil, makanya Mister melanjutkan. Yes, kurang input apa supaya lebih benar lagi jawabannya. Apa? Student info bukan. Student info itu adalah fungsi yang kita panggil. Nah, jadi gini, student info ini sebenarnya yang udah di setup sama Nabil itu udah bener bagaimana cara pemanggilannya. Cuman yang dibutuhkan di gini ada di dua argumen. Argumen name sama argumen course. Di bagian name, Nabil setup itu menjadi tulisan apa string ini, nama, kursus. Itu mungkin maksudnya Nabil mau masukkan variabel nama sama kursus gitu ya. Nah, kalau maksudnya kayak gitu, Nabil jangan apit dengan menggunakan tanda petik Nabil. Kalau Nabil kasih tanda petik antara nama sama kursusnya itu, dia akan menjadi satu value, yaitu berupa string, kalimat nama, kursus titik 2. Jadi penulisan untuk pengisian argumen dalam bentuk variabel itu tanpa ada tanda petik. Jadi tulis aja nama, kursus, tapi nggak ada tanda petiknya. Di depannya tanda petik hilangin. Nah, terus juga sebelah belakangnya juga titik 2-nya juga dihilangin. Nggak perlu ditambah titik 2 lagi. Kemudian pastikan nama variabelnya udah bener ya. Nama itu N-nya huruf besar atau huruf kecil? Hati-hati. Karena kalau huruf besar, coba cek di baris kelima. Variabel nama huruf besar huruf kecil? Kecil. Jadi yang dimasukin adalah nama variabelnya Nabil, bukan jenis tulisan namanya yang dalam di inputnya. Oke, sekarang coba di running. Oke, good. Jadi hati-hati dalam penentuan parameter ya. Parameter itu dia bisa berupa value langsung atau nilai, bisa berupa variabel, tergantung kebutuhan. Kalau contohnya tadi adalah kita mengharapkan argumen itu nanti berisi dari suatu input dari user, maka buatlah dalam bentuk variabel. Sehingga apapun yang diinputkan oleh user nanti akan disimpan ke dalam variabel, yang nantinya variabel tersebut dikirimkan sebagai argumen ke dalam fungsi yang tadi kita buat. Oke, semoga kebayang dengan apa yang baru saya jelaskan. Kalau ada yang bingung sekali lagi, jangan sungkan untuk nanya, jangan sungkan untuk mengkonfirmasi lagi, nggak apa-apa, kita diskusi aja. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar di sini. Kita belajar bareng. Oke, sudah sampai nomor 5 semua ya. Setelah nomor 5 kita akan coba masuk ke course yang selanjutnya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Gimana, Nabil? Mau bertanya lagi? Belum? Oh, itu yang tadi ya. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Alvin? Lito? Nomor 5 kita mencoba benar-benar dari scratch, dari nol. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Untuk Lito sama Alvin, gimana? Yang di tugas kelimanya? Apakah ada permasalahan? Mister Cek ini tadi merah. Lito, gimana Lito? Masih merah tadi Mister Cek. Yes, gimana Alvin?
Punyaku sudah benar tapi kok masih belum bisa. Oke, coba cek dulu. Bisa screencast? Oke. Coba lihat di bagian kata-kata atau kalimat di baris ke-11. Siap, tanda seru, ambil lencanamu. Coba lihat di bagian soalnya. Penulisannya kayak gitu apa enggak? Ada yang kurang enggak? Kok Mister melihatnya kayaknya ada yang kurang. Apa yang kurang? Pakai space. Yes, bener banget. Algoritmanya mungkin udah bener, udah oke. Cuma di bagian ininya dulu. Oh, apa ini? Tapi kok Masih belum? bisa. Coba dicek lagi. Nama Golden Fitter. Nama dan sekolahnya. Coba dicek. Dia setelah nama yaitu ada tanda titik 2. Kemudian spasi. Kalau punyanya Alvin, Bisa. jadi ada titik 2 sama spasinya. Itu kalau di automatic checknya itu ngaruh banget ya. Jadi jangan kebalik. Habis titik 2 ada spasi dulu sebelum ada underscore-nya. Masih belum. Itu di bagian namanya, itu setelah titik 2 ada spasi lagi. Nama titik 2 spasi baru underscore 4 kali. Kalau punya Alvin kurang spasi. Nah, yang sekolah juga. Yes. Coba running lagi. Pakai yang ini tanda checklist. Yang tanda checklist, button checklistnya yes. Coba 2. Oh ya. Oke, nice. Hati-hati dengan penulisan di ininya ya, outputnya ya. Itulah kenapa tadi Mister menyarankan di copy aja. Karena kadang beberapa case dia udah bener logiknya, ya kayak tadi yang udah dibuat oleh Alvin udah bener. Cuman karena penulisan jadinya ya nggak bisa lanjut gitu. Hati-hati. Oke, sekarang Mister mau cek dulu yang lainnya. Yang Lito gimana Lito? Oke, Lito udah clear nomor 5. Habis ini kita masuk ke yang nomor ini ya, ke course selanjutnya ya. Nabil gimana Nabil? Oke, Nabil tinggal dikit lagi. Kita tunggu Nabil dulu. Habis itu kita masuk ke course selanjutnya yang di pusat otomasi kelanjutan. Di yang kedua. Pusat otomasi kelanjutan berarti Mister mau siapin dulu. Bagi teman-teman yang udah selesai di nomor 5, silakan switch ke yang di course nomor 2-nya. Course nomor 2-nya ini kembali ke bagian ini ya, maksud Mister ya, kembali ke bagian tampilan course-nya, modul course-nya. Kemudian pilih yang nomor 2, pusat otomasi kelanjutan. Nanti harusnya tampilannya akan seperti ini. Nah, ini apa yang akan dicetak oleh program. Nah, ini kita akan melihat teori dulu nih, ngecek. Oke Lito gimana? Hati-hati untuk yang teori pertama ini ada batasannya ya, jangan sampai mencoba lebih dari 2 kali kalau misalnya masih error. Yes Lito gimana? Ada yang ditanyakan? Oke, Nabil, apakah udah masuk ke yang course nomor 2-nya atau masih yang di course nomor 5? Oke, selesaikan dulu Nabil yang course nomor 5-nya. Tanyakan. Ya, gimana Lito? Gak ada yang mau ditanyakan. Oh, gak ada. Oke, siap. Kirain tadi ada ini. Ada mau ditanyain. Nabil, selesaikan dulu yang course nomor 5-nya. Bisa lihat di online lesson-nya yang punya Mister. Baru nanti kita akan masuk ke yang ini. Di course selanjutnya. Tinggal menambahkan perulangan dan mencetak di bagian terakhirnya. Ya, jadi Mister coba nge-review dikit ya terkait dengan apa yang barusan kita pelajari di satu course pertama ini. Jadi udah kita belajar terkait dengan fungsi. Fungsinya itu kita aturannya harus pas, ada operator def, kemudian spasi nama fungsi, kemudian kurung buka kurung tutup. Itu wajib ya, sama terakhir titik 2. Lupa. Itu wajib ada. Kemudian baru di bagian bawahnya itu merupakan isi dari fungsinya atau komennya apa aja. Boleh bebas, macam-macam.
Mau pakai print boleh, input boleh, mau pakai converter int boleh, dan seterusnya, nggak ada masalah. Mau pakai dengan pengembalian nilai boleh mister, boleh, seperti yang dicontohkan di awal. Kita udah belajar mengenai pengembalian nilainya juga. Cuman kebetulan di bagian pertama masih belum ada yang soal untuk yang pengembalian nilai contohnya kan gitu. Nah, terus habis itu setelah kita buat fungsinya, kita panggil nama fungsinya. Kita panggil nama fungsinya di program utama kita. Di program utama kita, di bagian bawah ya, di luar fungsi. Jadi dia mepet ke kiri. Main program itu selalu mepet ke kiri. Dimulai dari mepet ke kiri. Kita panggil nama fungsinya, jangan lupa kurung buka kurung tutupnya. Itu wajib. Pemanggilan fungsi itu wajib ada kurung buka kurung tutupnya. Jadi nanti pada saat kita fungsinya itu sudah dipanggil di bagian main program, baru nanti komen yang ada di dalam fungsinya itu dikerjakan. Contohnya kayak tadi yang di bagian nomor 5 ada lencana yang dia akan ngeprint golden feeder, kemudian nama sama sekolahnya. Nah itu dia akan ngeprint itu semuanya ketika udah dipanggil di bagian main programnya. Tapi kalau nggak dipanggil, ya udah dia nggak akan ngapa-ngapain. Sama seperti pada saat kita punya fungsi print, built-in print, tapi nggak kita panggil atau nggak kita gunakan printnya. Nah itu ya, sama seperti itu. Oke, semoga ini ya nggak makin bingung ya kan, makin bertambah paham terkait dengan apa yang Mister jelaskan. Tadi udah kita terkait dengan contoh-contoh soalnya juga udah kita coba kerjakan. Oke, untuk yang Nabil, amount-nya itu salah tulisan huruf Nabil. Amount-nya baris ke-8 itu ada U-nya. Kalau punyanya Nabil kurang U. Di baris ke-8 variabel amount. Jadi code-nya Nabil di bagian baris ke-8 amount-nya kurang U. Nah, terus itu kayaknya di bagian penulisan lencana dan ininya, siap ambil lencanamu kurang sesuai dengan apa yang dicontohkan di soal. Coba dicek. Nama itu N-nya huruf besar, kemudian ada titik 2 spasi, baru underscore 4 kali. Sekolah juga sama, S-nya huruf besar, titik 2 bagian terakhir, kemudian spasi. Hati-hati, kalau nggak itu disamain persis nanti dia nggak akan jalan. Di stop dulu Nabil, programnya di stop dulu, dipencet tombol yang merah, kotak warna merah sebelah kanan, yes, baru diedit. Ambil yes, kemudian siapnya itu S-nya huruf besar, kemudian ada tanda seru. Di ketentuan soal harusnya bisa Nabil ini jadikan patokan. Jadi dibuka aja panelnya, panel soalnya Nabil yang sebelah kanan. Nanti di situ ada ketentuan soalnya tuh. Tulisannya seperti apa? Nah, diikutin. S-nya besar, sekolah, kemudian titik 2 spasi, underscore-nya 4 kali. Nah, itu diikutin. Golden feeder-nya juga udah oke, udah bener. Tinggal sekolahnya tuh, nama sama sekolahnya. Itu S-nya besar, namanya juga itu setelah tanda titik 2 ada spasi. Kalau punya Nabil belum ada spasinya tuh. Sekolahnya juga sama, baris ke-45, setelah nama titik 2 spasi. Oke, kemudian nomor 5 juga sama. Yes. Oke, good. Sekarang coba di running. Apakah sudah berhasil? Ini underscore-nya masih 3 ya Nabil. Kurang satu lagi Nabil. Underscore-nya ada 4. Coba cek di bagian baris keempat, baris kelima itu underscore-nya ada 4. Kalau punya Nabil, Mister lihat ini sepertinya masih 3 nih. Coba tambahkan 1 kali lagi underscore. Yes, kemudian yang sekolah juga, yang nama juga sama. Oke. Nah, coba di running. Oke, good job. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang soal ke nomor 2 ya. Masuk ke bagian pusat otomasi kelanjutan nomor 2. Jadi di awal ini nanti teman-teman akan berhadapan dengan teori dulu nih.
Jadi ada fungsi yang namanya create label, ada parameter name dan course. Ini mirip seperti yang tadi nih. Nah, ini tadi Mister sampaikan. Kita bisa isi dengan menggunakan value langsung atau kita bisa isi dengan menggunakan variabel. Nah, ini argumen yang ada di sini, Johnson sama analysis of data, ini adalah argumennya. Johnson berarti nama, analysis of data adalah course-nya. Berarti harusnya nanti dia akan mencetak labelnya itu student Johnson take course analysis of data. Karena dia mereturn label nih. Jadi dia akan membuat kalimat ini akan dikembalikan nilainya dan di-assign ke dalam variabel globalnya label. Setelah itu di print labelnya. Berarti sesuai dengan tulisan ini, student, di depannya harus ada kata student ya. Kalau nggak ada kata student dia nggak bisa. Nah, antara ini sama ini kita lihat bentuknya ini dia ada plusnya. Sementara ini kan plus ini adalah tujuannya untuk mengconcatenate atau menyambungkan atau menggabungkan, mengkombinasikan fungsi dari string. Jadi student digabung dengan string nama, digabung dengan string tag course dan seterusnya. Jadi tanda plusnya nggak perlu. Nah, jadi yang benar adalah yang bawah, pojok kiri bawah. Kita coba cek. Yes, betul. Nomor 1 dia yang bagian pojok kiri bawah ya, kalau yang punya Mister ya. Yang ada tulisannya dimulai dari kalimat atau kata student. Student Johnson take a course analysis of data. Oke, kalau udah semuanya, sekarang kita coba yang nomor 2. Nomor 2 apa nih? Nomor 2 typing. Kemudian nomor 3. Oke, nomor 3 kita perbaiki bug. Nah, di sini kita udah mulai beroperasi dengan return ya, pengembalian nilai. Di nomor 1 tadi ada contoh soal juga atau teorinya terkait dengan pengembalian nilai. Oke. Silakan dikerjakan dulu yang nomor 2. Kemudian nanti setelah nomor 2 selesai, kita akan ketemu di nomor yang ketiganya. Oke, nomor 3 adalah memperbaiki bug. Oke, return. Jadi contoh ini ya, contoh terakhir terkait dengan maksudnya implementasi yang udah kita pelajari sejauh ini terkait dengan fungsinya, yaitu penggunaan return value-nya seperti apa. Ya, kita coba cek lagi progress. Oke, good. Oh ya, sekali lagi Mister ingatkan, setiap materi itu ada yang namanya dokumentasi fungsi. Teman-teman bisa lihat di course-nya ya, di bagian terakhir itu pasti ada dokumentasi fungsi. Itu mirip seperti PPT yang tadi Mister gunakan. Poin-poinnya ada di situ semuanya. Jadi kalau teman-teman lupa misalnya bagaimana cara membuat suatu fungsinya, def-nya, rumusnya seperti apa, bisa dilihat di bagian dokumentasi fungsinya. Dokumentasi fungsinya di bagian terakhirnya. Oke, udah pada masuk nomor 3 ya. Oke, tinggal Nabil yang belum. Ya, sekarang kita coba cek dulu. Ini soalnya suruh ngapain ya? Nomor 3. Nomor 3 ini memperbaiki bug dalam program. Oke, kita berarti ada sesuatu yang salah nih. Kalau ada kalimat memperbaiki bug dalam program, berarti ada yang salah nih. Outputnya nanti harapannya seperti ini. Nah, sekarang karena ini tujuan code-nya udah ada, kita lihat dulu soalnya ya, supaya kita tahu maksudnya apa. Penerimaan untuk berpartisipasi dalam kompetisi dalam studi negara diberikan kepada siswa yang menerima setidaknya 80 poin. Setidaknya 80 poin, berarti 80 ke atas ya, 80 masuk. Dalam bahasa Inggris, untuk ujian akhir dalam bahasa Inggris. Program menanyakan jumlah pendaftar, menanyakan nama dan nilai tes masing-masing, dan mencetak apakah siswa memenuhi syarat. Oke. Jadi maksudnya di sini adalah si program ingin nanti pertama kali yang dilakukan adalah si user men-input dulu pesertanya berapa. Kemudian masukkan data-data siswanya. Datanya itu berupa apa? Berupa nama sama berupa nilai. Kalau dia ternyata nilainya lebih besar daripada
lebih besar atau sama dengan 80, maka dia akan diberi akses true. Kalau dia ternyata di bawah 80, nah ini 50 ini, maka aksesnya false. Kalau dia 80 ke atas berarti aksesnya true. Jadi ada dua kondisi ya. Nah, sekarang kita coba cek fungsi dari cetak test score-nya. Kita lihat penulisannya. Yang pertama, apakah di baris pertama ada yang salah? Coba dicek. Kira-kira yang salah apa di baris pertama? Boleh langsung open mic, boleh bisa langsung chatting, lewat chat juga boleh. Apa yang kurang di baris pertama? Ingat bagaimana ketentuan penulisan fungsi print? Sebelum print, jadi masih baris pertama. Tulisan cek tes dalam kurung skor titik 2 itu ada yang kurang. Yang kurang apa? Little. Oke, ada yang chat def. Yes, benar banget Alvin. Def. Def itu penting ya. Def itu penting. Artinya apa? Kita mau mendefine fungsi cek tes. Artinya itu. Jadi kalau nggak ada def, kita nggak akan membentuk suatu fungsi. Oke, good. Sekarang selanjutnya di dalam code-nya. Ini body code-nya nih. Ini kalau kita lihat dia menggunakan conditional statement ya. Ada if dan else. Nah, sekarang menurut teman-teman, if-nya di sini, else-nya itu harusnya di mana? Apakah benar di sini? Atau di sini? Atau di mana? Iya, bener banget. Else-nya spasinya kebanyakan. Oke, good. Jadi udah dapat ya. Tinggal kita mundurin ya. Kalau Mister caranya, Mister block else dan return false-nya ini, Mister block seperti ini. Kemudian Mister tahan shift, dipencet tab sekali. Sambil tahan shift ya ini. Shift-nya nggak Mister lepas. Tab-nya terus dipencet. Dia akan mundur. Tapi kalau dia tab sekali tanpa pegang shift, maka dia akan maju. Jadi cara mundurin biar cepet kayak gitu triknya. Jadi dimundurin ya, return false. Oke, sampai sini kondisi fungsinya penulisannya udah oke nih, gak ada masalah. Sekarang bagaimana dengan alur program utamanya? Pertama tadi yang kita lihat adalah ini outputnya, suruh memasukkan amount-nya dulu, jumlah peserta. Oke, udah benar ya, sesuai. Nanti dimasukkan jumlah peserta. Setelah itu amount-nya ini nanti akan di refer sebagai batasan perulangannya. Oke, benar. Kemudian ada name-nya, kemudian ada score-nya. Oke, good. Sama Masian. Nah, cek tesnya. Kita lihat. Di sini ada argumennya itu kosong. Kurung buka kurungnya kosong. Nah, sementara yang ini ada parameternya. Di kondisi awal, pertama Mister menyampaikan materi bahwa panggilan fungsi dan penentuan fungsi itu harus konsisten. Kalau dia nggak ada argumennya, maka parameternya pun juga nggak ada. Nah, sekarang kita lihat di sini. Skor ini nilainya adalah global atau dia adalah variabel yang ada di main program. Bisa nggak langsung dipanggil di dalam fungsi lokalnya? Ini yang ada di main program dipanggil di dalam lokalnya. Bisa nggak? Bisa nggak variabel yang ada di main program itu dipanggil oleh bagian dari fungsi programnya? Tadi kan yang kalau di awal Mister nyampaikan variabel lokal itu nggak bisa dipanggil. Nah, sekarang ini adalah variabel global. Dipanggil di lokal bisa nggak? Jawabannya bisa ya teman-teman ya. Jadi kebalikan dari lokal. Jadi hanya kebalikan aja. Kalau lokal itu nggak bisa dipanggil ke bagian manapun, sekarang kalau global bisa dipanggil di bagian manapun. Sehingga kalau kita udah dapat variabel skornya ini, kita nggak perlu lagi argumen di sini. Sorry, kok argumen? Parameter. Makanya di sini pada saat pemanggilan programnya, dia nggak membutuhkan argumen apapun. Dia hanya membutuhkan pemanggilan dari fungsinya. Jadi ini kita hapus aja. Setelah kita hapus, baru deh kita running.
Mari kita coba cek apakah berhasil. Saya jual pesertanya ada 2. Lukman ini 70. Oke, false, benar ya. Di bawah dari 80 itu false. Kemudian ini satunya lagi Alvin misalnya. Kok Alvin? Oke, tipu. 80 true. Oke. Sudah berhasil. Oke, sampai sini. Apakah ada yang ditanyakan sampai nomor 3? Apakah sudah clear semua? Mister coba cek. Oke, Lito sudah mencoba. Apakah berhasil? Nabil, bagaimana Nabil? Oke, sedang membuat juga, on progress. Dan Alvin terakhir. Oke. Gimana, apakah clear yang di bagian Alvin yang udah dikerjakan? Apakah berhasil melewati automatic check? Masih on progress semua sepertinya. Mister lihat, salah. Ini dia. Oke, Alvin udah clear ya, nomor 3 ya, mantap. Oke, kita cukupkan dulu ya untuk yang di nomor 3 dulu, untuk yang di bagian pusat otomasi kelanjutan. Nanti untuk yang bagian nomor 4 dan seterusnya, teman-teman bisa lanjutkan sendiri. Konsepnya masih sama, hintnya masih sama. Bedanya adalah dengan contoh yang sebelumnya di pusat otomasi, kita nggak menggunakan return ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan return. Dan ingat, konsep return itu adalah mengembalikan nilai. Nilainya bisa nggak cuma angka, tapi bisa tulisan juga boleh. Makanya di bagian nomor 4 pun, kalau kita lihat, itu returnnya malah dia dalam bentuk boolean, true false. Atau yang di nomor 1 tadi, di soal nomor 1 kita bisa lihat dia pengembaliannya berupa string. Jadi bisa nggak cuman, bisa macam-macam, nggak cuman angka aja. Oke, kita coba cek dulu yang lainnya. Untuk yang Alvin udah clear, udah oke, mantap. Tinggal nanti melanjutkan ke yang nomor 4. Mana itu yang lain progresnya. Oke, Lito udah clear juga. Terakhir untuk yang Nabil, bagaimana Nabil? Nomor 3-nya apakah aman? Untuk yang Nabil, oke, itu dibuka aja Nabil yang dev check testnya. Ada anak panah ke kanan di bagian baris pertama itu diklik supaya nggak ke hide, itu ke hide sepertinya. Oh, udah di running ya. Oke, coba di running dulu. Apakah berhasil melewati? Jumlah pesertanya bebas, boleh diisikan 2, boleh 1, boleh. Oke, coba masukkan namanya. Namanya juga bebas, boleh apapun. Kemudian nilainya juga boleh bebas. Coba gunakan nilai di bawah 80 dan satunya lagi nilai di atas 80. Apakah berhasil beda nilainya? Oke, good. Dia false, benar, karena dia di bawah 80. Harusnya kalau dia di atas 80 atau 80, maka dia nilainya aksesnya true. Namanya bebas, boleh apapun. Nilainya oke, mantap. Oke, jadi kita udah coba mengkombinasikan dari seluruh komen yang ada ya. Mulai dari yang komen pertama adalah komen yang simple, yang mudah, yang print, input, sampai ke bagian conditional statement di dalam fungsinya itu juga bisa. Nah, kebanyakan dari posisi yang udah kita kerjakan, saat dia melupakan suatu fungsi yang membandingkan nilai, maka dia butuh yang namanya parameter. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan nilai dari si yang dibandingkan. Tapi kalau nilainya kebetulan atau yang dibandingkan itu sudah ada di bagian variabel globalnya atau variabel yang ada di main code-nya, kita cukup panggil aja, nggak perlu lagi ditambahkan parameter. Sama seperti kasus yang sudah barusan kita kerjakan ini, yang di nomor 3. Jadi skornya itu nggak perlu lagi dijadikan sebagai parameter
dan dikirimkan sebagai argumen di main programnya. Jadi kita hapus saja skor di sini, ya kan? Jadi kita bisa langsung panggil skornya karena dia ada di main code-nya. Kalau ada di main code-nya dia nggak perlu lagi dipanggil sebagai parameter. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai implementasi fungsi? Tidak ada? Belum ada? Oke, sepertinya belum ada ya. Tapi sekali lagi kalau nanti ada yang mau ditanyakan saat pengerjaannya di nomor 4, 5, 6 dan seterusnya, di bagian tugas-tugas bonusnya, jangan sungkan untuk menghubungi Mister. Nanti insya Allah akan coba Mister bantu atau kita akan discuss bareng bagaimana cara penyelesaiannya, tipsnya, hintsnya dan sebagainya, supaya nanti teman-teman bisa berlatih lebih baik lagi. Oke, kalau gitu Mister akan wrap up seluruh apa yang udah kita kerjakan. Jadi di bagian pertama tadi kita udah belajar terkait dengan fungsi yang tanpa pengembalian, dan yang bagian kedua ini kita belajar mengenai fungsi yang dengan pengembalian. Sekali lagi, fungsi dengan pengembalian itu bisa bebas. Yang dikembalikan nggak cuma angka suatu nilai, bisa berupa string, bisa berupa boolean, dan lain-lain. Jadi nggak terbatas hanya string atau nggak terbatas hanya angka saja. Kemudian jangan lupa untuk setiap parameter yang ada di dalam fungsi, ya, sifatnya lokal. Artinya berlaku di fungsi tersebut. Tidak bisa berlaku di luar fungsi. Tapi kalau variabel itu di-define atau didefinisikan di luar fungsi, artinya ada di main programnya atau di main code-nya, maka dia bisa juga dipanggil di dalam fungsi variabelnya. Kita nggak perlu lagi mendefine mengenai apa yang akan dimasukkan ke dalam parameternya jika memang itu langsung dibutuhkan untuk di-define. Jadi tergantung juga kebutuhan. Tapi pada dasarnya variabel yang ada di dalam main program itu bersifat global, yang artinya bisa dipanggil di semuanya. Sementara kalau variabel yang ada di dalam fungsi itu bersifat lokal. Oke, mungkin untuk pertemuan kita pada siang hari ini kita cukupkan dulu untuk sampai di bagian fungsinya. Next kita akan coba masuk ke dalam materi selanjutnya. Di bagian untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke bagian fungsi lanjutan, masih sama. Kita akan coba masuk ke dalam fungsi yang lebih dalam lagi. Harapannya untuk yang fungsi ini teman-teman bisa berlatih lagi di bagian course-course-nya yang belum dikerjakan. Silakan dikerjakan semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya untuk belajar bersama dengan Mister di materi fungsi awal ini di pertemuan ke modul ketiga di pertemuan pertamanya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Selamat siang. Makasih Mister. Oke, sama-sama Alvin. Makasih, Oke. Mister. Siap Lito. Sama-sama. Makasih Mister. Oke Nabil, sama-sama.